Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Publik tanah air di media sosial mulai memanaskan laga Timnas Indonesia U19 versus Timnas Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu besok. Bahkan salah satu netizen mengeluarkan kalimat yang menyebut Malaysia mengalami peningkatan lantaran berhasil lolos ke babak knockout. Memang sudah lama tidak melihat Timnas Malaysia berbagai kelompok usia lolos fase grup. Ambil contoh di level senior, Timnas Malaysia rontok di fase grup Piala Asia 2023 dan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Timnas Malaysia U16 juga gagal lolos dari fase grup Piala AFF U16 2024 kemarin. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada Timnas Malaysia yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Tapi netizen Malaysia, fans Malaysia ini mereka sesumbar sekali sebentar malam bisa mengalahkan Indonesia. Jadi saya pikir ya, jangan sampai terbalik, jangan sampai fans Malaysia ini sebentar malam menangis melihat permainan dari King Indo yang begitu cantik dan memenangkan pertandingan. Jadi sabar-sabar saja. Tadi ada komentar yang masuk ke video saya sebelumnya, dia bilang itu kan Piala Ciki, jadi nikmati saja, toh kalian juga tidak butuh Piala Ciki. Iya betul, Bukan berarti Piala AFF ini terlalu penting buat Indonesia, tetapi ya secara kelompok umur Indonesia penting untuk melihat kedalaman skuad supaya mereka nanti jago di U23 bahkan senior. Jadi ini langkah awal mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jadi Malaysia akan menjadi batu pijakannya Indonesia untuk Indonesia naik level lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu. Media Harlangen Football dari Belanda pernah meramalkan bahwa Jens Raven bukanlah striker biasa. Mereka menyebutkan bahwa Jens memiliki fisik yang kuat sebagai seorang penyerang, dan ketajamannya tidak perlu diragukan lagi. Ramalan tersebut terbukti di Piala AFF U19 2024. Pemain keturunan Jogja ini tampil luar biasa di lini depan Timnas U19 di bawah asuhan Indra Syafri. Jens Dia ini cetak 3 gol dari 3 pertandingan. Ya, melawan Filipina itu dia cetak 1 gol, kemudian lawan Timor Leste kemarin dia berhasil cetak 2 gol. Dan menurut saya dia benar-benar striker yang punya insting gol luar biasa. Jadi sebenarnya dia ini harus dipromosikan ya ke level yang lebih tinggi lagi di usia senior, di timnas senior, supaya Rafael Struijk dan Ramadan Sananta ini ada kawan lah yang seimbang. Ada Ragnar Oratmangun juga, jadi ketika bermain di senior, Jens Raven ini bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Karena kalau saya lihat Jens Raven ini dia punya kecepatan, dia punya skill individu juga tidak kalah. Kemudian bodinya juga bagus, tidak kalah duel. Ya itu yang dibutuhkan dari seorang striker. Apalagi dia ini pemain diaspora yang beban di pundaknya itu besar sekali karena dia bermain di luar negeri. Otomatis netizen atau fans Indonesia berharap lebih dari Jens Raven ini, teman-teman. Media Harlangen Coach Indra Syafri menjawab kritikan dengan sangat manis. Terbukti lawan Timor Leste, Indonesia main agresif dan pesta gol ke gawang Timor Leste. Indra Syafri melakukan beberapa rotasi dan hasilnya positif banget. Akankah cadangan diganti sama Jens Raven? Dari menit pertama main, terbukti Raven bikin 2 gol dan 1 assist. Caviatur main dari babak pertama. Terbukti Caviatur jadi motor serangan yang sangat-sangat luar biasa banget, bikin 3 assist dan 1 gol. Weber juga begitu, main sebagai holding midfielder, pergerakannya di lini tengah ini sangat-sangat merepotkan barisan pertahanan dari Timor Leste. Dan biarpun Timor Leste kalah di pertandingan tadi, kalau dibanding sama Indonesia ini, Timor Leste cenderung ada peningkatan di tiap pertandingannya. Indonesia turun naik. Indonesia pertandingan perdana lawan Filipina bikin 2 gol, 6 gol. Lawan Kamboja bikin 2 gol doang. Tadi lawan Timor Leste bikin 6 gol lagi. Timor Leste dong meningkat tiap pertandingannya. Lawan Kamboja clean sheet, lawan Filipina kebobolan 2 gol.
Tapi Indonesia waktu lawan Timor Leste itu mungkin Coach Indra Syafri ini mendengar masukan dari netizen yang meminta supaya Raven ini jangan sampai diparkir lagi, supaya dia diturunkan begitu, supaya bisa lihat kualitas dia itu seperti apa. Ternyata dia membuktikan betul-betul bahwa dia itu striker yang haus gol dan berhasil cetak 2 gol. Sebenarnya bisa untuk hat-trick, tapi dia memilih untuk assist ke Arkan Kakak supaya Arkan Kakak ada gol perdana di ajang Piala AFF ini, teman-teman. Jadi Raven ini memang luar biasa sekali. Sintayong dapat golden visa dari Presiden Jokowi, luar biasa ya. Itu artinya Presiden mengapresiasi sepak bola Indonesia. Ini mungkin tanda Indonesia akan lolos Piala Dunia. Wih. Ini keyakinan saya sih, nggak setuju nggak apa-apa, silahkan komen ya. Yang penting semangat terus Sintayong, semoga timnas kita maju terus sampai Piala Dunia. Seruput dulu. Nah, ini belum masuk Piala Dunia saja, Coach STY sudah dapat golden visa. Apalagi kalau dapat sampai masuk Piala Dunia, begitu dapat tiket masuk ke Piala Dunia. Saya pikir mungkin bisa jadi STY ini akan dinaturalisasi juga oleh pemerintah supaya dia menjadi orang Indonesia, jangan lagi jadi orang Korea gitu. Nah, ini pengkritik STY, pembenci STY, haters ini semakin menyala ini. Mereka semakin membenci STY, semakin tidak karuan lah akar kebencian mereka sama STY ini karena saking dimanjanya dia gitu sama pemerintah Indonesia. Ketenangan adalah kunci di pertandingan semifinal ini, teman-teman. Betul. Karena jika kalah maka sudah pasti out. Dan masa sih kita mau kalah lawan Malaysia kan? Ya, juara gak juara dari Piala AFF U19 itu hal yang berbeda, tapi ya jangan sampai dong kalau lawan Malaysia kan. Ya kan, nah saya ingat terakhir kali kalau nggak salah ketemu Malaysia itu di pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U17 di fase grup ya. Ya, pada saat itu bermain di Indonesia juga ya. Saya lupa apakah main di Surabaya juga ya. Saya lupa, sudah lama ya. Nah, pada saat itu kan timnas kita kalah tuh lawan Malaysia. Kenapa? Karena counter dari para pemain Malaysia dan para pemain kita gak tenang. Ya gak tenang, maunya terburu-buru memberikan umpan, baru dapat bola di tepi kotak penalti langsung syuting. Jangan dulu, sabar dulu. Ya kan, sabar dulu, apalagi kan kita bermain di kandang kita sendiri. Para pemain ini harus paham bahwa mereka akan didukung oleh puluhan ribu supporter yang saya yakin Stadion Gelora Bung Tomo akan full house untuk pertandingan semifinal ini. Ayo teman. Nah, jangan sampai permainan Indonesia ketika mereka melawan Kamboja dan juga Timor Leste. Oke, saya apresiasi mereka menang besar lawan Timor Leste. Tetapi secara permainan menurut saya tidak memuaskan begitu. Karena di babak kedua itu mereka lebih mementingkan skill individu begitu. Kemudian waktu lawan Kamboja itu game plan-nya itu strateginya sepertinya tidak berjalan dengan lancar. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu terulang sebentar malam karena antara Timor Leste, Filipina dan juga Kamboja ini berbeda dengan Malaysia begitu. Malaysia ini strategi mereka itu lebih moncer daripada 3 negara ini yang satu grup dengan Indonesia. Jadi kalau Indonesia bermainnya itu tidak tenang, tidak sabar, ya bisa jadi kita akan dipermalukan di kandang kita sendiri. Tetapi kalau Indonesia lebih bermain sabar, ya tidak egois strikernya, ya siapapun dia pemain tengah tidak egois, ya saya pikir Indonesia bisa mencetak lebih dari 1 gol dan bisa mengalahkan Malaysia. Intinya adalah ketenangan, kesabaran, jangan sampai gerasa gerusu, jangan sampai terburu-buru karena Malaysia ini levelnya berbeda dengan Timor Leste, dengan Kamboja, dengan Filipina. Malaysia ini setaralah dengan kita, walaupun secara peringkat FIFA mereka di bawahnya kita, tetapi kualitas permainan saya rasa ya 50-50 lah antara Indonesia dan juga Malaysia. Jadi kuncinya Indonesia harus lebih bersabar lagi, lebih tenang lagi seperti kata Bung Bindar tadi, ya harus lebih tenang lagi, jangan sampai terburu-buru untuk mencetak gol karena kita diuntungkan ini teman-teman. Kita diuntungkan karena kita bermain di kandang sendiri, kemudian kita juga didukung supporter, sudah pasti sebentar banyak yang nonton, jadi harus lebih sabar lagi ya, memperlihatkan atau mempertontonkan permainan yang cantik lah supaya kita bisa membungkam lah mulut-mulut Malaysia yang agak sedikit sombong, yang mereka bilang bahwa Indonesia ini belum pernah menang di kelompok umur terhadap Malaysia. Jadi sebentar kita harus buktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Malaysia. Kira-kira begitu. Shin Tae-yong mendapatkan golden visa dari Pak Jokowi, Bapak Presiden, akibat jasanya yang menurut Bapak Presiden ini sangat baik kepada Indonesia sehingga diberikan golden visa. Artinya golden visa ini dia bisa tinggal di sini lebih lama ya, 5-10 tahun kalau nggak salah. Jadi ya baik untuk ST yang sudah perpanjang kontrak kan kemarin sampai 2027, artinya dia bisa tinggal lebih lama. Semoga dia tinggal lama di sini. Tentu saja bukan berarti Bro fans ST baik buta,
ya dalam arti dia juga punya kontribusi, dia juga harus perform dengan timnas kita. Kalau dia tidak perform ya maka tidak ada salahnya untuk dievaluasi dan dicari pelatih yang bisa meneruskan fondasi yang sudah dibangun oleh Coach Shin Tae-yong. Tapi kalau selama dia perform, selama dia bisa menunjukkan kontribusi yang luar biasa, progres ke arah positif bagi timnas kita, gue sih tetap bilang STY stay. Oke? Ya memang STY harus stay karena fondasi yang dia bangun ini jangan sampai dirusak sama orang lain gitu. Nah, mungkin itu yang dilihat sama pemerintah sehingga dikasihlah golden visa sama coach STY ini supaya dia jangan bolak-balik ke Korea Indonesia, nanti dia tidak fokus urus timnas ya. Mungkin mereka berpikir begitu. Jangan euforia terlalu dini gitu. Oh, ini naik 8 tingkat dari banyak negara, Indonesia paling mas. Belum 100. Nah, itu yang targetnya Pak Erick Thohir. Saya ingin memperbaiki tim nasional dulu. Nah, sejak itulah kenapa kalau kita lihat tadi saya ulang lagi, sekarang pelatih wanita sudah ada Coach Mochi, lalu juga ada Coach Shin Tae-yong untuk senior dan U23, lalu ada Coach Indra Safri U20, ada Coach Nova U17, dan mereka semua saya targetin. Ngeri Pak Erick Thohir ini, dia kasih target ke setiap pelatih itu ya untuk menang gitu, supaya nama Indonesia harum, dan khusus untuk senior harus masuk 100. Oh gila, memang ini agak berat tapi saya rasa STY mampu lah untuk membawa Indonesia masuk peringkat 100 besar, dan ya kalau boleh singkirkan Thailand lah dari 100 besar gitu. Karena sekarang walaupun Thailand masih di 101 tapi ya kans dia untuk masuk ke peringkat 100 besar itu lebih terbuka lebar ketimbang kita yang ada di 133. Tapi kalau coach STY mau bekerja keras dengan tim yang ada sekarang, saya pikir mereka bisa ke sana dan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Semua jalan pasti terbuka dan masyarakat Indonesia pasti mendukung apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia dan juga coach STY. Ya kira-kira begitu. Perang serumpun guys. Timnas Day hari ini Indonesia U19 akan melawan Malaysia U19 pada semifinal Piala ASEAN Under 19 Boys Championship 2024. Guys, ini pertandingan penuh gengsi ya. Harga diri guys, kayaknya ini pertandingan kita semua pasti ngerasa ini wajib banget menang. Maka dari itu jelang laga Indonesia lawan Malaysia, Coach Indra Safri menggelar latihan tertutup agar skema permainan tidak diketahui lawan. Semoga ada surprise nih, tahu-tahu juara aja. Ini pertandingan pasti tensinya tinggi guys. Tapi ingat ya, memang ini kita melawan rival abadi kita nih ya. Tapi ingat, rivalitas hanya 90 menit dalam lapangan. Di luar lapangan kita semua berteman lagi guys. Ya betul. Ada kabar baik menjelang laga Indonesia lawan Malaysia. Welber Jardim yang sebelumnya mengalami cedera lutut ya, mengatakan kalau kondisi saya sudah membaik hari ini. Saya siap bertanding di semifinal nanti sampai titik darah penghabisan. Let's go Welber Jardim. Tentunya ini akan jadi kabar baik banget lah ya. Kita tahu peran Welber sebagai jangkar ini bagus banget. Semoga bisa menjadi pemain yang sangat-sangat berpengaruh di laga nanti ya. Dan ya guys, coba kalian semua tulis di kolom komentar. Ya semoga Indonesia bisa menampilkan permainan yang terbaik sebentar malam. Kita doakan sama-sama Indonesia bisa mengalahkan Malaysia. Amin. Pemain Indonesia dilirik oleh Roberto Mancini dan Fausto Salzano setelah melawan Irak di Piala AFC. Hal ini nggak bakal didapat di Piala AFF, walaupun juara 1000 Piala AFF nggak bakal didapat nih, karena betul. AFF levelnya ASEAN. Kalau AFC ini udah Asia bos. Kalau gua bukan yang lain. Kalau gua nih milih juara AFF 10 kali atau masuk 4 besar Piala Asia, gua meremata milih masuk 4 besar Piala Asia. Kenapa meremata AFC ya? Karena levelnya udah Asia. Banyak tim scouting, banyak pencari bakat yang melirik di turnamen ini. Semoga aja pemain-pemain kita, talenta-talenta lokal kita dilirik dan bisa berkarir di luar negeri. Kita belajar dari Irak, itu salah satu pemain muda mereka yang kemarin sempat bermain melawan Indonesia, ya, Ali Jasim itu sekarang bermain di klub Italia, klub yang baru promosi ke Serie A. Itu pemiliknya orang Indonesia, itu Como FC. Itu dia bermain di sana. Jadi ya kalau kita melihat Piala Asia, saya pikir tidak menutup kemungkinan ada juga pemain-pemain Indonesia yang akan bermain di liga-liga top Eropa. Ya, walaupun sudah ada beberapa seperti J. Itses bermain di
akan bermain di Liga Italia Serie A dengan Venezia. Tetapi saya pikir kalau kita melihat yang lebih besar dari sekedar Piala AFF, ya mungkin tidak menutup kemungkinan seperti Marcelino, seperti Arhan dan Asnawi atau yang lain-lain bisa bermain di liga-liga top Eropa, bahkan mungkin Liga Primer atau liga-liga Spanyol, ya bermain di sana. Ya kita bangga sebagai orang Indonesia gitu. Ya kalau kita melihat Piala AFF, apa sih Piala AFF gitu? Walaupun banyak orang yang membangga-banggakan Piala AFF, ya saya tidak tahu juga untuk apa gitu ya. Mungkin untuk sekedar ya hura-hura, euforia mencari piala, tetapi apa yang dilakukan oleh STY dan juga Erick Thohir yang bilang bahwa ini hanya ajang trial saja untuk Piala AFF karena ada hal yang lebih besar yang akan dilihat oleh Erick Thohir, ya kita semua masyarakat Indonesia mendukung itu. Ya memang betul, kalau kita hanya melihat Piala AFF, ya sepak bola kita tidak akan berkembang karena kita hanya melawan negara-negara yang ya sekelas Malaysia, sekelas Vietnam yang kita sering kalahkan. Jadi kita harus lawan negara-negara yang kualitasnya jauh dari kita, peringkatnya jauh dari kita, secara permainan mereka jauh dari kita, supaya kita bisa belajar lah dari mereka. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.